Udah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada kesempatan kajian lepas kerja hari ini tanggal 13 Oktober, karakteristik syariat Islam yang banyak keliru difahami. Karakteristik syariat Islam yang banyak keliru difahami. Nah, sebelum saya masuk kepada tema, ini kita bicara dulu tentang kenapa saya ngomongnya syariat Islam. Begini Pak, saya kuliah di Fakultas Syariah, itu dulu. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hasil googling, bukan hasil nonton YouTube orang, juga bukan hasil mengikuti perkembangan lah, bukan. Tapi memang itu disiplin ilmu yang saya pelajari 8 semester Pak, S1. Ya, Fakultas Syariah dan jurusannya adalah perbandingan mazhab di Jami'atul Imam Muhammad Ibnu Saud Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kampusnya, pusatnya di Riyadh, tapi dia buka cabang di Indonesia. Mungkin Bapak, Ibu mungkin kenal namanya LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Itu kampus kuliah formal S1. Nah, karena namanya saja sudah Fakultas Syariah, ya maka yang jadi bahan pelajarannya ya semua masalah syariah dari semester 1 sampai semester 8. Dan itu lengkap, mulai dari masalah toharoh, kemudian sholat, ya kan, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya, sampai ya masalah syariat Islam yang kalau kita nyebut syariat nih hari ini kebanyakan orang berpikirnya hukum Islam, potong tangan, kisos gitu Pak ya. Kan kita sering mendengar gitu kalau bicara wah kita harus menegakkan syariat Islam. Nah itu biasanya orang langsung terbayang ke sana. Dan memang itu yang saya maksud sebenarnya. Jadi syariat Islam yang lebih banyak orang memandangnya. Karena sebenarnya sholat juga syariat juga Pak. Ya kan, nikah, kemudian talak, rujuk apa semua itu kan syariat. Cuma ya biasanya itu kita sebutnya dengan istilah yang lebih simple, kita bilang oh belajar fikih gitu. Sedangkan kalau kita ngomong syariat nih Pak, biasanya memang bicara tentang ya penegakan hukum Islam atau dalam tanda petik hukum jinayat Islam. Nah itu memang saya mempelajarinya ya di semester akhir lah Pak, di semester 7 atau 8. Nah kenapa yang disoroti adalah karakteristik syariat Islam yang banyak keliru difahami. Nah begini Pak, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita memang menemukan di dalam Al-Quranul Karim perintah-perintah untuk menegakkan syariat. Bahkan ayat Al-Quran yang paling favorit dari sejak saya masih SMP, SMA sampai kuliah sampai gini hari selesai S1, S2, S3 ya Al-Maidah 54. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia adalah orang kafir. Itu ada temannya lagi Pak, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun. Itu berderet-deret 3. Nah dari situ biasanya orang kemudian berpikir, wah negara kita negara kafir nih. Kenapa? Karena nggak pakai hukum Islam, kan begitu ya Pak. Nah sebenarnya begini,
Kalau kita bicara tentang bagaimana penerapan hukum Islam di masa Rasulullah SAW, kan panutan kita beliau. Nah, ini banyak hal yang unik yang tidak yang tidak sempat terfikir oleh kita. Ini dia faktanya. Jamaah sekalian, Rasulullah ketika masih tinggal di Mekah 13 tahun pertama, beliau belum mendapatkan perintah-perintah untuk yang tadi, yang syariat Islam itu belum, Pak. Dalam arti kayak hukum kisos, hukum rajam, hukum potong tangan dan sebagainya, itu ayat-ayatnya belum turun di Mekah. Jangankan itu, Pak, puasa aja juga belum turun perintahnya, Pak. Itu kan puasa turun di mana? Di Madinah. Jadi 13 tahun lewat itu belum ada puasa. Nah, baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, tahun kedua bulan Sya'ban tanggal 10 turun tuh ayat yang gacoan lah biasa. Ya, yang kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, kalau dihitung-hitung, Nabi itu menjalankan puasa Ramadan tuh seumur hidupnya tuh cuma 9 kali, Pak. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Dan uniknya lagi, yang dilarang itu, Pak, juga belum turun ayat yang melarangnya. Sebagai contoh, khomer, ya, yang memabukkan. Itu di Mekah belum turun, Pak, ayat yang mengharamkan khomer. Ada sih ayat ngomongin khomer, tapi nggak haram, malah kayak orang nyuruh gitu, Pak. Itu ada di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayatnya ayat ke-67, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dari buah pohon kurma, buah pohon anggur, kamu bisa mengolahnya menjadi minuman yang memabukkan dan sumber rezeki yang baik. Jadi kayak ada semacam isyarat, yuk jangan cuman jual kurma sama anggur biasa. Olah dulu, difermentasi dulu jadi khomer, nilai harga jualnya menjadi berkali-kali lipat. Dan para sahabat bukan cuman doyan minum khomer, Pak. Mereka bahkan bisnismen dalam bidang jual beli khomer. Jadi li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf itu mereka berniaga musim dingin musim panas, yang paling besar nilai yang mereka jual itu adalah khomer. Beli kurmanya di Madinah, terus dia fermentasi sampai sekian lama, makin lama difermentasi makin bagus, dijualnya tuh harganya berkali-kali lipat. Itu di Mekah. Nah, baru nanti khomer sedikit demi sedikit diharamkan di Madinah sampai tahun ketiga Hijriah. Ada ayat yang di surat Al-Maidah itu, ya kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penerapan hukum Islam di masa Rasulullah SAW itu sebenarnya dia ada di bagian akhir-akhir. Kalau di masa awal-awal itu belum ada perintah syariat Islam. Bahkan sholat pun, nah ini Pak, sholat pun Nabi waktu hijrah dan bikin Masjid Nabawi pertama kali itu, Pak, ngadepnya tuh nggak ngadep ke Ka'bah loh, Pak, ngadepnya ke Baitul Maqdis. Jadi kalau sekarang Bapak umroh nih, sholat di Masjid Nabawi, dulu tuh ngadepnya kebalik, Pak, ke belakang dulu. Ya, pengimamannya yang ada di belakang. Kalau kita nginep di Masjidin Nabawi gitu ya, kan hotel biasanya di arah belakang tuh. Nah, dulu kiblatnya ke situ, Pak. Awal mula Nabi bikin Masjid Nabawi. Baru kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baru 180 derajat Masjid Nabawi diputar begitu arahnya. Ya, bangunannya nggak dirubah, Pak. Oh, imamnya aja pindah ke sono begitu, dibalik. Jadi memang di masa Rasulullah penerapan hukum-hukum syariat Islam itu bukan di masa awal, bukan di masa tengah, tapi di masa akhir, ya kan? Nah, ini yang mau saya sampaikan, Pak. Ternyata hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisos dan sebagainya, Pak, justru Nabi SAW itu dapat perintahnya agak telat. Kenapa? Karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu sudah ada hukum potong tangan, sudah ada hukum rajam, sudah ada hukum-hukum yang kita bilang hukum Islam itu, Pak, sudah berjalan.
Kenapa? Karena di Madinah sudah ada orang Yahudi. Yahudi itu udah tinggal di Madinah jauh sebelum Nabi Muhammad itu datang ke Madinah. Nah, bahkan, nah ini yang unik Pak, kan para sahabat belum diharamkan minum khamr tuh waktu itu Pak, kan pada nenggak dong, ya kan? Nah justru pada dicengin sama orang Yahudi, ya ngakunya Nabi, lah khamr aja ditenggak lu bagaimana urusan gitu. Karena khamr itu udah haram sejak zaman Nabi Musa, mereka udah haram. Nabi Musa itu kan nabinya orang Yahudi, udah punya 10 commandment kan, 10 perintah Tuhan, nggak boleh berjudi, nggak boleh berzina, nggak boleh mabok, nggak boleh, itu udah lengkap. Di dalam Taurat mereka semua udah ada itu. Nah maka ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, sebenarnya agama yang turun kepada Nabi Muhammad atau syariatnya itu malah belum lengkap. Lebih lengkapnya orang Yahudi malah begitu. Nah sehingga ini unik Pak, di Madinah ya, ketika Nabi secara aklamasi diangkat menjadi pemimpin Madinah gitu ya, itu yang dukung itu bukan cuma sahabat Muhajirin Ansor doang. Orang-orang Yahudi pun mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah. Lalu bagaimana dengan hukum? Nah gini Pak, Nabi kan jadi hakim nih yang menjalankan hukum gitu ya. Kalau yang melakukan pelanggaran atau yang bermasalah dalam hukum itu orang Yahudi, emang Nabi menyelesaikannya pakai Quran? Enggak. Orang Qurannya belum turun. Nah, Nabi nanyanya kepada rabi-rabi Yahudi. Oh, ini kalau ada orang mencuri, hukumannya apaan? Nah, rabi Yahudi buka tuh Taurat, Pak, ya kan, dibaca potong tangan gitu. Nah, Nabi putuskan potong tangan. Gitu. Atau misalnya ada orang membunuh nyawa gitu kan. Nah, ini hukumannya apa? Nabi nanya sama orang-orang Yahudi, apa di dalam Taurat? Soalnya kan Nabi Muhammad itu bukan orang Bani Israel, Pak. Dia nggak bisa bahasa Ibrani kan. Taurat itu kan turun dalam bahasa Ibrani. Nabi nggak bisa baca Taurat itu. Ya kalau ada orang mengatakan Nabi itu adalah orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, saya lebih merajihkan pendapat benar. Nabi memang nggak bisa baca Taurat. Orang Taurat itu turunnya di Baitul Maqdis buat orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Nabi Muhammad orang Arab, ya. Kalau baca tulisan Arab, ya bisa lah gitu, nggak terlalu sulit. Tapi kalau baca kitab suci zaman dulu, nah di situ Nabi ummi memang nggak bisa baca beliau. Bukan apa-apa, hurufnya kan beda Pak, bahasanya juga beda. Emang sama-sama ditulis dari kanan sih Pak. Tulisan Arab kan kanan ke kiri itu Pak. Nah tulisan Ibrani kanan kiri juga, ya kan. Dan beberapa makharijul hurufnya rada mirip-mirip Pak. Ada huruf kho juga dia, ada huruf shod juga gitu. Ada huruf-huruf yang sama Arab tuh rada-rada mirip gitu. Pokoknya saya pernah tuh dengar orang Israel tuh kalau ngomong, itu banyak kho-nya tuh ya kan. Wah sama kita, cuman nggak ada kol-kol aja dia gitu kan. Ada miripnya, cuman ya bahasanya beda. Dan kemudian Nabi bertanyanya kepada pemimpin orang-orang Yahudi, jadi hukum yang diturunkan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam suratul Maidah tadi Pak, sebenarnya bukan turun kepada Nabi Muhammad dalam arti ngecengin para sahabat, lu kalau nggak pakai hukum Islam lu kafir lu, bukan gitu sebenarnya ayatnya. Kebalik, ayat Quran itu turun buat ngecengin orang Yahudi. Soalnya begini Pak, orang Yahudi tahu sendiri kan di Madinah itu, kalau yang bersalah itu orang-orang ya katakanlah biasalah di mana-mana gitu ya. Kalau yang orang rendahan, orang miskin, rakyat biasa, hukum tegas Pak, gitu kan. Tapi kalau yang bikin masalah tuh kalangan ya orang-orang penguasa, petinggi dan sebagainya, kadang-kadang hukumnya nggak dipakai, begitu kan? Itu selalu terjadi sih di mana-mana, selalu ada yang model kayak gitu. Nah, justru ketika sebagian orang Yahudi tidak menggunakan hukum Taurat, turunlah ayat Quran yang mengatakan tuliyatu Bani Israel. Kenapa? Dia tidak pakai hukum yang sudah Allah turunkan. Apa? Yaitu kisos, yaitu rajam, yaitu potong tangan, yaitu cambuk dan sebagainya.
Makanya Quran mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Man haula, siapa mereka yang dimaksud dengan ayat itu? Yahudi. Kafir itu mereka. Walaupun ngaku beriman pada Allah. Yahudi kan beriman pada Allah, Pak. Ya kan? Mereka menyembah Allah. Mereka mengenal para nabi dan rasul dan membanggakan nabi-nabi mereka. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, dan mereka bangga. Bahkan mereka mengenal para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Pak. Nama Jibril itu, Pak. Jibril ya, nama resminya kan yang bawa wahyu kan Jibril. Itu kan nama Yahudi, Pak. Jibril. Orang sekarang tuh kalau di Amerika ada orang namanya Gabriel gitu, Pak. Yahudi pasti. Gitu. Iya, karena apa? Itu nama khas mereka gitu. Jibril itu bukan nama Arab, Pak. Itu nama Yahudi, ya kan? Zakaria. Apa tuh kalau dari orang Amerika atau orang Eropa namanya Zakaria, itu Yahudi udah pasti itu, ya kan? Bunyamin. Benyamin tuh Yahudi, Pak. Siapa tuh Pak Benyamin? Adiknya Nabi Yusuf kan namanya Bunyamin kan? Itu Yahudi semua. Yahudi di sini maksudnya bukan dalam arti agama yang sesat gitu, bukan ya, tapi itu rasnya mereka gitu, rasnya kayak kita bilang Arab gitu kan. Nah, kita bilang Bani Israel. Bahasa yang lebih halusnya kalau Quran lagi mau nyapa mereka yang cakap dengan menggunakan istilah ya Bani Israel gitu kan. Nah, Quran bahkan nggak terlalu sering menyebut mereka dengan istilah Yahudi. Bahkan kalau dalam beberapa panggilan Quran menggunakan ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang yang mendapat petunjuk gitu. Kalau kata Yahudi sendiri kan berasal dari kata Yahuda gitu ya. Anaknya Nabi Syuaib Nabi Yakub ya, abangnya Nabi Yusuf yang pertama itu kan namanya Yahuda gitu. Baik, jamaah sekalian, jadi penerapan hukum syariat di masa Rasulullah justru itu diawali dulu dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama Yahudi yang disebut dengan the Ten Commandment itu. Nah, kemudian setelah itu ketika Allah ingin menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hukum-hukum yang tadinya Allah perintahkan kepada orang Yahudi juga mulai diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi, nah ada tapinya nih Pak. Ketika Allah sempurnakan, namanya juga menyempurnakan Pak, itu disempurnakannya ke arah yang lebih humanis, ke arah yang lebih sesuai dengan kemampuan umat manusia. Karena doa Nabi itu Pak yang sangat terkenal, Al-Baqarah ayat terakhir, ada yang hafal nggak Pak? Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Saya kasih contoh nih Pak. Kisos tuh adanya di Yahudi duluan Pak. Begitu Nabi Muhammad diperintahkan menjalankan hukum kisos, ayatnya bagaimana Pak? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un dan seterusnya. Gini Pak, kalau di waktu turun pada Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu kalau yang namanya ada orang di antara mereka membunuh nyawa manusia, tidak ada ampun, harus dibunuh juga. Tidak ada ampun itu. Pokoknya nyawa dibalas dengan nyawa. Bahkan hidung dibalas dengan hidung kan ada dalam Al-Quran. Wa katabna alaihim, ini Allah lagi cerita, kami wajibkan pada mereka Yahudi, ya kan, dalam masalah kisos, annan nafsa bin nafsi, ya kan, jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dibalas mata. Wal udhuna bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Apalagi wal anfa bil anfi wal juruha qisas, kan begitu kan. Nah, ketika perintah qisas ini turun pada Nabi Muhammad, ada tambahannya Pak. Faman ufiya lahu min akhihi. Ini pembunuh Pak. Ini yang dibunuh, pembunuhnya membunuh nih Pak. Ini kan mati nih, ya kan? Keluarga korban
ya. Kalau di Yahudi, oh ya sudah, tuntut balas mati lagi nih, ya kan? Lu matiin anak gua, ya anak lu mati juga, pembunuhnya harus mati, nyawa dengan nyawa. Tapi begitu turun pada agama Islam, enggak begitu. Oke, kisos dengan kisos gitu kan. Tapi kalau keluarga korban bisa merayu, nah ini Pak, bisa nego, ya, bisa ya duduk bareng, cari titik-titik kesamaan gitu ya. Lalu keluarga korban akhirnya ya sudahlah, kita ikhlas, emang udah ajalnya kali, ya kan. Kalau kita turutin nafsu balas dendam kayak film Cina Pak, nggak habis-habis tuh Pak, ya kan. Film silat, ya kan nggak selesai-selesai tuh, dendam dibalas dengan dendam dan sebagainya. Faman ufiyalahu, kita maafin, tapi dengan syarat apa? Bayar denda tebusan, gitu. Boleh, kalau yang mau berapa? Nego lah di situ, wani piro gitu kan. Pak, waktu TKI kita, TKI nih Pak, TKW di Saudi itu ngebunuh majikan. Saya masih ingat tuh Pak, berapa tahun yang lalu itu mati kan majikannya, dituntut di pengadilan, masuk penjara, dia mau dikisos tuh Pak, mau dipenggal juga kepalanya. Tapi dibantuin sama banyak pihak lah. Nego, akhirnya keluarga korban memaafkan, tapi dengan syarat 5M, bayar tuh 5M, kalau enggak penggal sini gitu Pak. Bingung, siapa namanya Darsem apa siapa gitu Pak, ya kan, 5M, nggak punya duit dia. Nah waktu itu saya masih ingat tuh, kita se-Indonesia tuh Pak, rame-rame patungan demi mempertahankan nyawanya si TKW kita itu. Kumpulin, akhirnya dapat Pak 5M, lebih malah. Begitu dibawa ke sono duitnya Pak, ternyata di sono yang nego masih terus nego terus Pak. Akhirnya berhasil bilang begini keluarganya, ya sudah kita ampuni, nggak usah bayar dia, yang 5M nggak usah. Nah duit udah ngumpul Pak, kaya tuh si TKW kita, aturan dia mati malah jadi miliuner Pak, begitu. Nah kayak gitu-gitu tuh Pak, di Yahudi nggak bisa, itu dalam hukum Islam bisanya nego. Nah kalau dibilang hukum Allah, oh iya itu di Yahudi begitu. Di Islam lu nego aja sama keluarga korban, bisa ya, itu yang terjadi. Itu Pak. Nah ini perintilan yang begini-begini Pak, orang Islam kan nggak banyak tahu. Orang dia nggak belajar, ya kan belajarnya cuma masalah air 2 kulah gitu kan, najis bukullah kan gitu kan. Sampai bab jinayat emang nyampe? Kagak. Orang itu adanya di belakang Pak. Saya aja nulis kitab 18 jilid, itu kan bab jinayat udah bab 17 itu Pak. Nggak nyampe kita. Jadi detail-detail kayak gitunya. Sehingga ketika orang pada ketakutan dengan syariat Islam katanya kejam apa segala macam, lu baca dulu. Jangan kejam-kejam aja. Jangan langsung hukum Arab nih, hukum rimba, hukum gurun pasir. Enggak. Justru ketika di zaman Nabi, hukum kisos tuh akhirnya jadi lembut gitu Pak. Nah itu jadi kasarnya ketika di Yahudi gitu. Ketika di zaman Nabi jadi lembut. Ini contoh tuh ya kisos. Ada lagi nih Pak, zina ya Pak. Zina tuh kalau orang berzina diapain Pak di Yahudi? Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, berzina tuh dirajam Pak. Dirajam tuh diapain sih? Sambitin. Bukan, rajam itu dilemparin batu kolar segede-gede gini Pak nih, palanya timpukin sampai mati. Jadi kalau orang kan kalau dipenggal mendingan mana Pak? Matinya dipenggal apa dirajam? Mendingan dipenggal Pak, karena sekali palanya gelinding selesai. Emang sih rada horor gitu Pak ya. Tapi lebih horor yang ditimpukin palanya Pak, timpuk kolar segini-segini Pak, timpukin beletak-beletok. Nah itu kan ngembang tuh darahnya gitu kan, muncrat bahkan gitu. Nah biarin aja sampai kelayangan sampai mati gitu kan, rajam itu Pak. Itu Allah wajibkan loh kepada Yahudi, itu diwajibkan. Dan orang kalau udah zina, udah selesai gitu Pak. Dua-duanya sepasang, timpukin sampai mati. Nah dalam Islam gimana? Dalam Islam begini Pak, rajam ada, tapi Allah udah turunin tuh itunya Pak, voltasenya, tegangannya diturunin ya, dari AC jadi DC 12 volt gitu. Gini, rajam tetap berlaku, tapi khusus kalau dia udah pernah nikah. Kalau bujangan Pak,
ya kan? Emang dia belum pernah ngerasain gitu ya. Zina nih, enggak dirajam. Dicambuk 100 kali. Ya kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. 100 dicambuk. Mati enggak Pak orang dicambuk? Enggak mati. Kalau di sana mati Pak, gitu. Mati. Nah, di Islam dibedain. Kalau dia thayyib itu istilahnya zina muhsan gitu ya, udah pernah nikah berzina, lu udah punya bini masih zina aja lo, baru dilemparin batu sampai mati. Tapi, nah ada tapinya nih Pak, nggak bisa orang main dirajam-rajam gitu aja, harus ada laporan 4 orang saksi, syaratnya 4 Pak, ya kan, harus laki semua, muslim semua, akil, baligh, adil, matanya nggak ada yang picek. Dalam arti begini Pak, dia saksi ini ya harus melihat langsung dengan matanya dia, ya, bukan pakai kamera, bukan pakai apa, peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Kalau dipakai selimut Pak, nggak bisa itu kesaksian. Ya, yang bersaksi suruh diri nungging, ajar 80 kali cambuk Pak. Kenapa? Kesaksiannya tidak bisa diterima. Nah, Bapak bayangin ada orang berzina di dalam kamar, emang dia pakai ngundang 4 orang dulu, woi nonton nih gitu? Ada. Yang ada juga orang ngintip kan. Nah kalau ngintip lubangnya ada berapa Pak? Ya ngintip 1 doang. Nah ntar sama hakim ditanya, bapak-bapak saksi 4 orang, iya. Gimana cara ngelihatnya? Ngintip Pak. Lubangnya ada berapa? 1, kita nonton gantian. Ah, diri lu 4 sini, cambuk 80 masing-masing. Nggak bisa diterima gitu Pak. Jadi ya hukum cambuk, hukum rajam itu syaratnya tuh berat banget. Saking beratnya Pak, ternyata di zaman Nabi di Madinah itu Nabi belum pernah merajam orang yang berzina. Nabi belum pernah merajam, padahal hadisnya Nabi jelas kan ini. Ada 3 ya halalnya darah seorang muslim. Masih ingat gak hadisnya Pak? La yahillu damim muslimin, ya, tidak halal darah seorang muslim, ya, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Yang nomor 1 itu Pak, ya an-nafsu bin nafsi, kisos, ya kan. Yang kedua ats-tsayyibuz zani, ya, orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, itu kan memang dirajam. Tapi hadisnya begitu, dalam kenyataannya Nabi belum pernah merajam orang. Kenapa? Ya nggak ada yang mau jadi saksi. Ntar gue suruh jadi saksi, nggak cukup syaratnya, gue yang digebukin 80 kali. Oh nggak ada yang mau Pak jadi saksi. Zina ada, tapi nggak ada yang bisa dirajam. Nah, kalaupun Nabi pernah merajam orang berzina, itu karena pelakunya yang ikrar, maju kepada Nabi dan ngaku, ya Rasulullah, saya minta dirajam. Kenapa emang lo? Saya berzina ya Rasulullah. Wah, dirajam tuh sakit lo, ente nggak kuat dah. Nggak apa-apa ya Rasul, mati-mati dah. Pokoknya saya minta dirajam, gitu Pak. Nah itu Nabi kalau ada orang datang minta dirajam, Nabi tanya dulu, ente lagi mabok apa enggak, gitu. Maksudnya ntar kalau orang mabok kan kadang-kadang dia nggak sadar dia ngomong apa ya, gitu kan? Enggak ya Rasul, saya nggak mabok, emang saya berzina, gitu. Nah ditanya lagi sama Nabi, itu berzinanya yang model kayak gimana? Ya berzina ya Rasul, gimana emang? Kan, nih misalnya ada sumur nih kata Nabi, ada embernya. Nah tuh ember masuk sumur apa enggak? Gitu Pak. Yang ditanya kan bingung, ember, sumur, apa hubungannya Rasul? Sumur kan lubang tuh. Nah itu ada ember, embernya masuk ke dalam sumur apa enggak? Apa cuma di luar doang? Gitu. Dia lah mikir juga, ember, sumur, masuk ya Rasul, masuk berkali-kali masuknya, gitu. Nabi kan ngomong gak enak juga begitu kan? Berarti beneran tuh, ya kan? Bukan cuma oles-oles doang Pak, gitu kan? Kalau main gundu zaman dulu kan nggak kena, tapi oles gitu Pak, ya kan? Cuman rempet doang. Kalau nyerempet maka kagak, itu mesti nancep gitu Pak, ya mesti dalam. Nah, kemudian Nabi bilang begini, oke, kalau begitu kamu emang berzina ya, emang nggak pernah saksi, kenapa? Karena emang dia yang ngaku kan.
Tapi sama Nabi ditanya nih yang ketiga, ente mau cabut nggak pengakuan ente? Emang kenapa ya Rasul? Sakit lu disambitin gitu. Ya pokoknya saya udah tekad ya Rasul, saya pengen minta dirajam dah gitu. Ya udah ntar gini ya, kalau ente lagi lemparan batu pertama, kedua, ketiga, ente udah nggak kuat, angkat tangan gitu. Kenapa emang kalau angkat tangan? Ya berhenti, nggak dirajam lagi gitu. Itu kan Nabi pesan tuh sama yang berzinanya dan sama algojonya. Cuman emang ini kan baru tumben Pak, ya kan? Begitu Nabi pesan, Nabi pergi. Waktu dieksekusi beneran Pak, baru batu kolar pertama yang melayang buletak nah jidatnya kan, kesakitan tuh si yang berzinanya itu. Lemparan kedua buletak makin sakit, lemparan ketiga dia angkat tangan. Nah yang lempar ya dia nggak tahu aturan main, terusin aja, lemparin lagi, akhirnya dibangun Pak, dia kabur. Kata Nabi kan angkat tangan harusnya berhenti, dia angkat tangan nggak berhenti, dilemparin terus Pak, kabur dia diuber-uber Pak, keluar masuk pasar segala macam kok, akhirnya dia jatuh keserimpet gitu kan, tarik lagi, gebukin lagi dilemparin lagi sampai mati. Nah cerita uber-uberan itu Pak kedengaran sama Nabi. Kenapa diuber? Orang dia ini katanya dia nggak bilang apa-apa, jadi angkat tangan sih, cuman kita nggak tahu angkat tangan itu tandanya apa gitu kan, mati kan Pak. Itu yang ngelemparin batu tuh sama Nabi suruh diri, kalian ini pembunuh semua gitu. Oh gitu ya Rasul. Iya, kalau orang yang ngaku berzina sedang dieksekusi lalu dia angkat tangan, dia minta diberhentikan, berhentikan. Terus hukum Islam, ya udah berhenti. Memang begitu hukum Islamnya. Emang ente Yahudi, kalau Yahudi terusin sampai mati. Kalau kita enggak. Kalau orangnya udah nggak kuat, udah berhentiin. Terus dosanya gimana? Dosa mah urusan dia sama Allah. Kalau dia bertobat, masuk surga. Kalau dia nggak bertobat, ya masuk neraka. Jadi tobat itu syaratnya bukan dirajam Pak. Tobat itu ya dia penyesalannya kepada Allah. Dia sholat taubat lah, dia apa dan sebagainya. Rajam itu bukan syarat diterimanya taubat. Oh gitu ya Rasul, baru tahu kita. Iya ya, memang baru tahu. Ini juga baru turun ayatnya begitu. Nah cuman kan mereka tuh kebawa-bawa sama Yahudi, karena kalau Yahudi emang keras Pak. Di kita enggak. Jadi tadi saya bilang dari voltasenya 220 volt ya kan, jadi tinggal 12 volt, dari AC tinggal DC. Ya ibaratnya strum dikit nggak apa-apa dah gitu, nggak apa yang namanya meninggal dunia karena kesetrum gitu Pak, orang DC gitu kan. Nah itu Pak, bagian-bagian kayak gitu tuh kebanyakan kita nggak tahu gitu, bahwa ternyata Rasulullah cuma 3 kali loh ngerajam orang, dan itu semuanya karena ikrar gitu. Nah kalau nggak ada kayak gitunya Pak, ya itu sama dengan Yahudi. Nah kalau ada umat Islam ketakutan dengan hukum Islam, sebenarnya yang dia takutin hukum Yahudi Pak sebenarnya, bukan hukum Quran. Kalau Quran nggak begitu, ya kan? Kalau Quran nggak begitu, maka saya nulis buku judulnya Fikih Jinayat gitu ya, ngebahas itu semua tuh Pak. Ternyata enteng banget hukum Islam itu ya, mudah gitu istilahnya, dan nggak semenakutkan acan gitu sebenarnya. Nah yang menakutkan yang Ten Commandment itu Pak, serem itu, karena emang mata dibalas mata, ya kan, telinga balas telinga dan sebagainya. Kalau di kita Pak, kalau keluarganya bilang ya udah kita maafin, lepas, gitu kan. Zina kagak ada saksi, lepas. Ngaku aja kalau cabut pengakuan, lepas Pak, gitu kan. Dan Nabi itu Pak Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa beliau. Ada satu emak-emak nih yang ngeyel minta dirajam, ngeyel dia. Kan Nabi udah bilang, gini, kalau kamu berzina, saya tanya, emang zinanya sama siapa? Kan nggak mungkin zina sendirian Pak, mesti ada pasangannya dong. Sama mantan saya Rasul. Mantan? Iya, mantannya panggil, bener ente zina sama dia? Iya sih ya Rasul, cuman saya ogah dirajam gitu. Ya udah kalau emang ente ogah, udah sana pergi. Nah ini yang emak-emak nih, karena dia merasa berkhianat apa segala macam, biarin dah pasangan zina saya kagak ngaku atau mencabut pengakuan ya, saya tetap minta dirajam ya Rasul. Kata Nabi, ini Nabi mikirinnya begini, gimana caranya biar gak usah dirajam? Karena Nabi punya sabda yang unik nih Pak, nggak ada di nabi-nabi yang lain. Idra'ul hududa bisyubuhat, jauhi hukum hudud itu, dicari syubhatnya apa. Ternyata kata Nabi kan gini,
bukti bahwa kamu benar-benar zina itu apa? Gitu. Nah perempuan itu jawab, nih perut saya gendut nih, ada bayi. Kata Nabi, oh oke. Tapi kalau kamu dirajam sekarang bayinya mati dong. Kan kita nggak boleh bunuh bayi tidak bersalah. Terus gimana? Ya lahirin dulu sampai 9 bulan gitu. Ntar kalau udah bayi lahir baru kita terusin. Nabi berharap tuh perempuan begitu pulang udah nggak balik lagi Pak. Ternyata dibalik lagi Pak. Begitu melahirkan oroknya masih merah tuh Pak. Ya kan? Dia datang pada Nabi diserahin bayinya. Nih ya Rasul, bayinya udah saya keluarin gitu, udah saya brojolin. Titip dah, saya mau mati gitu. Kata Nabi, nah lu yang zina, lu yang melihara anak lu, piara nih anak lu. Gimana sih? Suruh piara Pak tuh anaknya. Disuruh sampai 2 tahun kan disusui apa segala macam gitu. Suruh pulang lagi. Begitu udah 2 tahun Pak, tuh anak udah gede Pak, udah bisa jalan, di tangannya udah ada roti. Kata perempuan itu, ya Rasul, ini bayi udah 2 tahun, dia udah bisa makan roti sendiri. Nama saya bawa calon orang tua asuh. Saya minta dirajam ya Rasul. Udah dipending berkali-kali tuh Pak. Akhirnya karena Nabi udah nggak bisa bilang pisang, udah habis tuh argumen semua, rajamlah gitu. Yang suruh ngerajam tuh ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, tuh jagoan-jagoan semua tuh Pak. Begitu batunya melayang, beletak kena jidatnya tuh Pak, darahnya muncrat. Khalid tuh karena posisinya nggak terlalu jauh, bayangin Pak, Khalid bin Walid kan panglima perang ya kan, sekali dia ngelemparin batu muncrat, bajunya kena muncratannya, dimaki-maki itu perempuan. Nabi dengar, kata Nabi, mahlan ya Khalid, tahan wahai Khalid, kamu jangan maki-maki dia. Kenapa ya Rasul? Bukannya dia nih terkutuk tercela nih gara-gara dia ntar kita kena azab semua nih. Oh enggak, kata Nabi. Jibril barusan lewat, mampir ngasih tahu saya, bisikin wanita yang sedang dirajam itu dia sedang dalam perjalanan ke dalam surga. Kaget orang. Lah kita yang rajam aja belum masuk surga, dia masuk surga duluan. Gitu Pak. Ini kalau cara kita nih Pak, kalau gitu kita zina juga aja yuk gitu. Ya nggak gitu, ya nggak gitu. Nah, terus Nabi jelasin, rupanya wanita ini memang udah tobat. Tobatnya udah nasuha, senasuha-nasuhanya, ya kan? Dan Allah sudah turunkan ampunan yang berlebih dari yang dia butuhkan untuk bisa masuk surga. Sampai Nabi bilang begini, laqad tabat taubatan law wuzi'at ila sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Yang Allah sudah turunkan ampunan, yang kalau dengan ampunan ini dia share, dia bagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah, semuanya ikut masuk surga sama dia. Saking besarnya ampunan Allah gitu. Jadi Lid, ente jangan ngomel-ngomel tuh orang lagi di surga itu. Kata Khalid, iya juga sih, aneh aja belum masuk surga, ngomel-ngomelin orang yang udah pasti masuk surga, kan begitu ya kan. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kelemahan kita nih umat Islam secara umum adalah kita sering teriak-teriak syariat Islam tegak, tapi kita sendiri nggak paham sebenarnya, nggak belajar masalahnya gitu kan. Nah itu yang jadi problem kita sekarang. Sebenarnya Pak, kalau mau menegakkan syariat Islam, kuncinya sederhana, ngaji aja, pelajarin, buka ayatnya, buka hadisnya, buka kitab fikihnya sampai bab jinayat. Ntar kita tahu, oh gitu caranya, oh gitu Pak. Itu simpel sebenarnya, ya kan? Nah cuman masalahnya yang mau ngajar siapa? Susah juga Pak. Nah kalau yang mau ngajar dia kagak ngerti juga kan susah, ya kan? Baca kitab kagak paham, belajar fikih belum pernah gitu kan? Ya kalau fikihnya cuma sholat gitu-gitu aja sih udah banyak dah, ya kan? Kalau bab jinayat tuh jarang-jarang tuh Pak. Nah makanya perlu nih Pak kita belajar biar pertama umat Islam nggak fobi dengan syariatnya sendiri, dan yang kedua syariat Islam tuh nggak seserem yang kita bayangkan gitu kan. Lagian gini Pak, ini kan kita kalau mau menjalankan kayak potong tangan apa segala macam itu kan memang harus ada undang-undangnya. Nah kalau undang-undangnya kagak ada, gimana kita mau melaksanakan? Kan nggak bisa main paksa. Emang kata ISIS main potong-potong aja orang-orang, ya enggak. Harus ada payung hukumnya. Nah payung hukumnya kalau nggak ada ya nggak bisa dijalankan. Dan di dunia ini Pak, di seluruh dunia Islam 1,9 miliar umat Islam sedunia, nggak ada satupun negara yang menjalankan tadi potong tangan atau kecuali di Saudi, ya kan, Mesir gitu, ulama banyak, emang dia pada potong tangan nggak ada.
Syria, Yaman, negerinya Habib kan Yaman tuh. Emang ada potong tangan di sana? Enggak ada. Gitu. Kenapa? Ya problematikanya karena tidak ada law, tidak ada hukum, ya payung hukum, kanun ya yang dijalankan. Mungkin baru sebagian kecil di Aceh gitu misalnya, katanya di Brunei dan sebagainya, kecil-kecil. Kenapa? Karena sebagian besar umat Islam tuh ya memang fakofahnya belum sampai ke situ. Nggak usah jauh-jauh Pak potong tangan. Gini deh Pak nih. Ini kalau engkau kita meninggal, kita bagi warisnya pakai Islam, pakai hukum Belanda. Belanda Pak. Terus terang aja. Hukum Belanda. Kita ribut nih sama tetangga, sama keluarga, ribut bawa pengadilan. Emang pakai hukum apa itu? Pakai Quran? Enggak. Pakai fikih? Enggak. Pakai hukum Belanda. Gitu Pak. Ya sekarang gini aja nih, saya kasih contoh nih Pak. Suami istri, kalau suami meninggal, istri dapat berapa kalau kata Quran? Kan 1/8, ya kan? Istri dapat 1/8 dari harta suami. Emang kita begitu menjalaninnya? Ini mohon maaf nih, biar kata keluarga ustadz, keluarga kiai, keluarga ajengan, keluarga tuan guru, belum tentu dia pakai hukum Islam Pak. Yang ada kalau lakinya meninggal, istri dapat berapa? Kalau yang kenyataannya dapat 8/8. Salah sendiri kan kalau mati, ini gue punya semua nih, begitu Pak. Kita nih Pak sebagai anak ya, kalau bapak kita meninggal, ibu kita masih ada, emang kita bagi waris? Kagak Pak. Enggak, kita tungguin dulu mak kita mati apa enggak gitu. Ya kan? Udah, bisa nih kita. Tutup lah ya kalau gitu ya. Kita doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.